Setelah keberaniannya melawan kepala sipir, pengacara ini mulai dipercaya oleh sebagian tahanan sebagai sosok Big Mouse, penjahat jenius yang misterius. Melihat itu, ia memanfaatkan situasi untuk mencari lebih banyak pengikut, sekaligus mengungkap siapa yang sebenarnya menjebaknya. Caranya sederhana tapi berani, dia berjanji akan mengabulkan permintaan para tahanan. Ia lalu meminta bantuan orang terdekatnya di penjara untuk menyebarkan kabar. Siapapun yang butuh bantuan, datang ke gereja penjara. Namun karena banyak yang masih ragu, hanya sedikit yang datang. Orang pertama adalah pria tua yang satu sel dengannya. Ia meminta bantuan untuk menemukan putrinya yang hilang. Pengacara itu pun menyuruhnya menuliskan nama sang putri. Orang kedua adalah seorang psikopat. Ia meminta agar ibunya yang sedang sakit diselamatkan. Tanpa ragu, pengacara itu menyuruhnya menuliskan alamat rumah sakit dan semua detailnya. Di sisi lain, para pejabat yang merasa terancam mulai bergerak. Mereka berencana membunuh pengacara itu dengan menyuap kepala sipir. Awalnya kepala sipir menolak karena takut pada perintah bos mereka, yaitu seorang pengusaha kaya yang melarang menyakiti pengacara itu. Namun, ketika ditawari 300 juta won, ia akhirnya tergoda dan menerima. Tak lama kemudian, 3 orang tahanan dimasukkan ke dalam sel pengacara itu dengan satu tujuan, membunuhnya. Saat pertama masuk, mereka berpura-pura meminta maaf atas serangan sebelumnya. Tapi di malam hari, salah satu dari mereka mulai bersiap menyerang, meski akhirnya mengurungkan niat saat menyadari pengacara itu belum benar-benar lengah. Keesokan harinya, di area kebun penjara, ketiganya justru mendekati pengacara itu dengan sikap berbeda. Mereka memberinya telur rebus dan minuman, lalu makan bersama. Di tengah suasana itu, pengacara tersebut tiba-tiba berkata, "Apa yang dijanjikan para pejabat saat kalian menyerangku dulu?" Salah satu dari mereka menjawab jujur, "Aku melakukannya karena uang, tapi mereka tidak pernah menepatinya." Pengacara itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku akan membalas semuanya 10 kali lipat, entah itu kebaikan atau kejahatan." Namun keesokan harinya, ketiga orang itu kembali diberi senjata tajam oleh suruhan para pejabat. Kepala sipir yang melihat hanya berkata dingin, "Pastikan satu tusukan saja, jangan lebih." Saat pengacara itu sedang bekerja bersama para pengikutnya, ketiga orang itu dan tahanan lainnya mendatanginya. Para sipir di area tersebut sengaja menjauh. Mereka pun langsung mengeluarkan senjata, lalu menyerang pengacara itu. Mereka berusaha membunuhnya. Di tengah kekacauan, si psikopat justru hanya diam, karena ternyata dia juga sudah disuap dan diperintahkan untuk membunuh pengacara tersebut. Saat ia hendak menyerang, tiba-tiba pria tua itu mendorongnya dan melindungi sang pengacara, hingga dirinya sendiri yang tertusuk. Melihat itu, pengacara tersebut langsung membalas dan menjatuhkan si psikopat. Tak lama kemudian, para sipir datang dan menghentikan keributan, lalu membawa mereka semua ke sel isolasi. Para pejabat marah besar karena rencana mereka gagal. Namun kali ini, kepala sipir justru berbalik. Ia menolak tunduk, bahkan berniat mengembalikan uang suap itu karena ada pihak lain yang membayar lebih tinggi. Akhirnya, pengacara itu dan para pengikutnya dibebaskan dari isolasi. Hal itu membuat para tahanan yang menyerangnya semakin marah dan juga semakin takut. Malam harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang tahanan yang sebelumnya ikut menyerang pengacara itu ditemukan tewas tergantung di sel isolasi. Sejak saat itu, suasana penjara berubah total. Para tahanan mulai berdatangan, satu persatu berharap permintaan mereka dikabulkan. Kini, semakin banyak yang percaya bahwa pengacara itu benar-benar Big Mouse. Dan kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang pengusaha kaya. Ia pun datang langsung ke penjara untuk memastikan kebenarannya.